Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam program yang selalu dinanti-nantikan, program yang selalu dirindukan. Ya, Gilmani Inspiratif, inspirasi untuk kamu. Baik, tak terasa setelah ini kita akan ditinggalkan oleh bulan Ramadan yang penuh berkah ini ya. Nah, kira-kira seperti apa sikap kita? Apakah harus senang? Apakah harus sedih? Atau seperti apa? Sudah bersama saya, beliau adalah ustadz, beliau adalah guru, beliau adalah pendakwah, dan beliau sekaligus sebagai Humas SD Islam Terpadu Gilmani Surabaya, Ustadz Haji Zainal Arifin SPDI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah Ustadz. Keluarga di rumah sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini aktivitasnya apa ini? Aktivitasnya ya begitu Ustadz, seputar Ramadan ini cuma dari masjid, dari musola ke rumah, dari musola ke rumah. Dari masjid ke masjid gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Jadi sangat padat ya Ustadz untuk Ramadan ini ya. Ya begitulah, kalau Ramadan memang menjadi rajulun mu'allaqun fil masajid. Jadi terus teringat dengan masjid, selalu berhubungan dengan masjid karena momennya momen Ramadan. Kalau nggak begitu kan nanti rugi kita. Benar-benar. Karena ya setahun sekali kan Ramadan, bagaimana kita bisa meramaikan bulan Ramadan ya. Baik Ustaz, mungkin pemirsa yang di rumah masih ingat ya pertemuan kita yang lalu sebelum Ramadan ya. Sebelum Ramadan itu ada pertanyaan dari netizen yang melalui via Instagram. Nah, untuk kali ini juga ada pertanyaan dari netizen Ustaz. Tapi ini netizen pada komentar gitu Ustaz. Nggak asik nih kalau misalnya pertanyaan hanya di Instagram. Aku maunya langsung menyampaikan melalui video gitu Ustaz. Nah, ini ada beberapa video yang masuk di tim Gilmani Inspiratif Ustaz. Tapi kita nanti mungkin tidak bisa menjawab semuanya karena keterbatasan waktu begitu. Oke Ustaz. Mungkin sebagian saja. Sudah siap ya ini menjawab ya? Ya, semoga bisa menjawab Ustaz ya. Oh, pasti bisa dong. Ya, baik Ustaz. Iya. Ini pertanyaannya Ustaz. Dong, untuk pembayaran zakat fitrah itu yang benar dibayarkan di awal, di tengah, atau di akhir? Baik Ustaz, pertanyaan yang luar biasa ya. Ini karena tadi beliaunya tidak menyebutkan nama, maka kita beri nama hamba Allah saja ya. Tidak menyebutkan nama beliaunya. Ya. Tadi ada pertanyaan, bagaimana sih seharusnya mengeluarkan zakat itu? Apa di awal bulan Ramadan, di tengah, atau di akhir? Seperti apa Ustaz? Jadi kalau pendapatnya mazhab Imam Syafi'i yang juga diikut oleh sebagian Syafi'iyah itu lebih utama itu sebelum sholat Id dilakukan Ustaz. Sebelum sholat Id. Ya. Tapi ada pendapat yang menyebutkan ya lebih baik di awal Ramadan pun juga sudah kita diperbolehkan untuk memberikan zakat fitrahnya. Ini zakat fitrah atau Ustaz? Iya, zakat fitrah atau pertengahan zakat fitrah gitu. Jadi fleksibel aja Ustaz sebenarnya. Fleksibel. Jadi kita lihat kondisi sekitar rumah kita saja. Kalau kondisi sekitar rumah kita ini memang orang-orang miskin sekitarnya ini membutuhkan betul zakat fitrah yang kita berikan ini manfaat untuk mereka, ya lebih baik secepatnya kita berikan untuk mereka. Supaya mereka juga bisa melakukan zakat fitrah juga. Iya. Nah, maka kalau tadi saya sampaikan kalau pendapatnya mazhab Syafi'i dan Syafi'iyah sebagian Syafi'iyahnya memberikan pendapat sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Dari saat pagi atau kemarinnya? Ini malamnya bisa Ustaz. Oh, malamnya. Ya, mentok itu terakhir itu sebelum sholat Idul Fitri. Oh begitu ya, baik. Jadi ilmu ini biasa kalau nggak di Gilmani Inspiratif ya nggak dapat yang ilmu seperti ini ya. Benar. Iya, ada video lagi. Tenang kawan. Jadi ini ada pertanyaan lagi Ustaz. Tanya dong. Ini Ustaz, misalnya kita selama Ramadan ini karena keasikan ya lupa belum zakat fitrah, terus baru ingat setelah sholat Id. Nah itu hukumnya gimana Ustaz? Terima kasih. Baik Ustaz, pertanyaan yang luar biasa ini Ustaz ya. Jadi saat kita keasikan ini ngaji gitu ya, dari masjid ke masjid, musola ke musola gitu, sampai kita lupa dalam mengeluarkan zakat sampai hari raya, hari Idul Fitri. Baru ingat, wah aku belum mengeluarkan zakat fitrah, ini gimana Ustaz? Nah, gimana itu? Kalau lupa itu kan memang suatu hal yang nggak disengaja Ustaz.
Jadi dalam hadis sebutkan Rasulullah itu orang lupa itu tidak termasuk orang yang tercatat sebagai orang melakukan dosa. Nah, makanya kemudian dalam sholat itu kalau toh pun dia lupa kemudian lewat dari waktu sholatnya, maka sholat yang tertinggal atau sholat yang dilupakan tadi itu tidak dicatat dosa. Nah, gitu. Nah, karena ini kita bahas lupa, jadi orang lupa itu nggak bisa dibahas tuh. Nggak bisa disalahkan. Nggak bisa disalahkan, namanya lupa. Gitu ya, namanya lupa. Nah, kalau belum zakat ya sudah dikasihkan saat itu juga. Itu menjadi zakat atau hanya sodako atau? Kalau memang nanti tadi itu kan pembahasannya lupa atau sekarang. Iya. Nah, karena pembahasannya lupa, maka ya karena lupa tadi saya sampaikan, lupa itu pembahasannya itu kan pembahasan yang dimaafkan oleh Allah. Nah, maka diberikan saja, kecuali kalau dia kemudian sengaja untuk mengulur-ulur, diundurkan terus, ditunda-tunda terus. Nah, kok sampai kelewatan dari selesainya sholat Idul Fitri, kemudian dia lupa, ingat lagi, maka yang zakat fitrahnya tadi itu menjadi sedekah. Ya baik, sudah terjawab ya ini pemirsa netizen yang di rumah, bahwa kalau misalnya lupa ya berarti kita tidak bisa. Lupa itu ya dimaafkan, namanya manusia ya kan. Kalau punya salah, kalau punya lupa kan begitu. Ya baik, ini masih ada lagi Ustaz. Ya. Tanya dong, siapa saja yang harus mengeluarkan zakat mal? Apakah semua orang atau hanya orang kaya saja? Terima kasih. Baik Ustaz, ini pertanyaan yang menarik juga ya, karena biasanya kita masih kebingungan di masyarakat ya. Kira-kira kalau orang zakat mal itu harus kaya dulu atau semua orang harus mengeluarkan zakat mal, atau hanya orang kaya yang sultan seperti itu Ustaz? Ya. Bagaimana Ustaz? Begini Ustaz, yang namanya zakat itu kan memang diambil dari orang yang memang sudah ada kemampuan untuk berzakat. Nah, orang berkemampuan berzakat berarti kan hartanya lebih ya, gitu ya, lebih lah. Makanya kemudian zakat ini diberikan atau diwajibkan kepada orang-orang yang sudah mampu untuk berzakat. Kalau dia belum mampu, ya nggak wajib zakat. Maka itulah Islam kan. Jadi Islam ini tidak menekan pemeluknya supaya dia berzakat semuanya, enggak. Beda dengan sholat. Beda haji juga. Haji pun orang yang mampu saja. Kalau sholat mampu nggak mampu dia harus melakukan. Tapi kalau haji, zakat itu hanya orang yang diberi kemampuan oleh Allah untuk melakukan ibadah itu. Haji kalau dia nggak mampu nggak wajib haji. Zakat kalau dia belum mampu nggak wajib zakat. Karena zakat ini syaratnya dia harus memang sudah mencapai 1 tahun dan sudah mencapai 1 nisab. Ya, nisab itu batas minimal kita mengeluarkan zakatnya. Nah, kalau Ustadz Nasai ngajar di Gilmani, kemudian duitnya terkumpul banyak, sudah mencapai nisab, ya wajib zakat, kan gitu. Berarti definisi orang mengeluarkan zakat itu kalau memang dia sudah mampu mengeluarkan zakatnya, mencapai nisabnya tadi. Tapi kalau belum mencapai itu, ya nggak wajib zakat. Nggak wajib. Sama halnya begini Ustaz, ada orang punya kambing 40 nih, gitu ya. 40 itu kan kambing yang wajib dikeluarkan zakat kan 1 kambing. Saat sudah hampir mencapai 1 tahun dan padahal sudah 1 nisab, tapi belum setahun. Mau 1 tahun kambingnya kurang 1, entah hilang, entah sakit kemudian mati, nggak wajib zakat lagi, karena belum mencapai 1 nisab. Gitu. Jadi intinya orang yang melakukan zakat itu orang yang sudah mampu, ada persyaratan haul, ada persyaratan nisab tadi itu. Kalau sudah dua-duanya ini terlampaui, tercapai, maka dia kewajiban untuk berzakat. Ya. Jadi harus mencapai nisab dan orang itu mampu dulu baru dia diwajibkan untuk berzakat. Tapi kalau mau sedekah mau zakat ya boleh-boleh saja. saja. Baik Ustaz, masih ada lagi nih Ustaz.
Pertanyaan berikutnya. Ya. Apa makna lebaran buat kamu? Baik Ustaz, ini pertanyaan yang luar biasa ini. Ustaz kenal dengan beliau? Oh, sangat kenal. Kenal ya. Pertanyaan sangat luar biasa. Apa makna lebaran buat kamu? Buat saya buat Iya, itu buat gimana? siapa? Pertanyaan buat siapa sebenarnya? ya itu ya buat jenengan. Buat jenengan. Apa kira-kira makna lebaran ini seperti apa Jadi sih? kan begini Ustaz ya. Lebaran itu mohon maaf, pertanyaannya masih umum Ustaz ya. Lebaran itu kan ada lebaran Idul Fitri, ada lebaran Idul Adha, yang namanya lebaran itu Id, perayaan Ustaz. Gitu ya. Kalau yang dimaksud Idul Fitri, berarti kita sudah bisa selama sebulan berpuasa, kemudian saat Idul Fitri itu hari Lebaran kita boleh untuk makan lagi, gitu Ustaz. Ya, itu Idul Fitri. Nah, yang dimaksud mungkin yang dimaksud dari Ustadz atau Mas Bapak tadi yang Ya, bertanya itu Mas Edo. ya, itu kan maksudnya Lebaran itu tujuannya apa sih? Gitu ya? Ya benar. Nah, tujuannya apa sih Lebaran itu kan? Ya, begini Ustaz, Lebaran ini kan tadi itu saya sampaikan, habis kita berpuasa sebulan penuh, siang harinya kita nggak boleh makan, maka tanggal 1 Syawal kita boleh makan mulai pagi hari sampai 24 jam. Nah, setelah itu kita disunahkan untuk berpuasa. Ingat sunnah Ustaz. Sunnah berpuasa Syawal, gitu. 6 hari, ya. Nah, maksudnya Lebaran itu Idul Fitri itu kita ini kembali untuk bisa melakukan aktivitas seperti sebelum Ramadan. Kita boleh makan pagi hari, kita boleh ngopi pagi hari, kita boleh ngeteh pagi hari, boleh makan siang lagi, yang gitu. Itu seperti itu, Ustaz. Nah, perihal nanti Idul Fitri itu dianggap sebagian orang mengatakan kembali ke fitrah itu nanti dulu. Nah, pemahaman itu butuh pembahasan panjang, Ustaz. Oh iya. Butuh pembahasan panjang kalau pemahaman itu ya. Nah, yang penting Idul Fitri itu setelah Ramadan itu jangan kemudian ini yang penting itu kita jangan sampai lepas kemudian kebiasaan yang di Ramadan hilang. Itu yang penting, Ustaz. Ya, kebiasaan di Ramadan menjadi hilang. Jangan sampai begitu. hilang ya. Jangan begitu. Karena amal yang terbaik itu kan kata Rasulullah, adwamu hawa inqallah. Terus meskipun sedikit demi sedikit. Istiqomah gitu ya. Al-Quran menyebutkan fa'idha faru tafansab. Kalau sudah selesai lanjut lagi. Nah, makanya kemudian di Idul Fitri itu besok kita selesai beribadah di Ramadan, masuk 1 Syawal kita berhenti, enggak puasa, kita berhenti tidak melakukan seperti di Ramadan kemarin, artinya enggak ada puasa lagi yang begitu ya. Siangnya boleh makan dan sebagainya. Maka tanggal 2 Syawalnya kita lanjutkan dengan ibadah-ibadah selanjutnya. Seperti halnya di Ramadan tahun ini. Seperti itu, Ustaz. Jadi intinya kebiasaan-kebiasaan baik ibadah yang di bulan Ramadan harusnya tidak ditinggalkan sebetulnya. Jangan sampai setelah Ramadan ya wis hilang gitu. Berarti kan Ramadannya nggak sukses, nggak berhasil gitu ya. Penting lagi begini, Ustaz. Jangan sampai kemudian Idul Fitri itu difahami orang semuanya harus serba baru. Nah, gitu ya. Jangan menyemahan kayak begitu. Harus bajunya baru, sarungnya baru, celananya baru, semuanya baru. Enggak harus begitu. Ya. Jadi yang penting itu adalah semangat baru untuk bisa menambah volume ibadah kita kepada Allah. Itu yang penting. Tapi kalau baju baru enggak harus. Rasulullah mengatakan enggak harus baru, tapi yang terbaik buat kami. Benar. Kalau yang terbaik itu kan meskipun enggak baru enggak apa-apa, Ustaz. Enggak apa-apa. Ya, kayak baju Ustaz Nasa ini kan sudah bagus nih. Iya, bagus dan juga baru gitu. Baru. Ya, kalau dipakai juga nyaman, kan begitu. Nah, jadi itu yang penting, Ustaz. Ya. Baik, masih ada ini Ustaz, masih ada pertanyaan, masih beberapa Oke. lagi. Masih banyak, Ustaz ya. Masih banyak. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz, kula badhe tanglet. Artinipun minal aidin wal faizin menika napa nggih? Matur suwun.
Baik Ustaz, ini yang bertanya ini orang Jogja asli, jadi bahasanya emang bahasa Jawa yang ngomong. Mudah-mudahan kita paham ya. Ya, insya Allah paham Ya. lah ya. Baik, kalau saya mendengar tadi mungkin pertanyaan seperti ini Ustaz. Apa artinya taqabbalallahu minna wa minkum? Seperti itu ya. Nah, mungkin bisa dijawab Ustaz. Itu kan tahniah Ustaz ya. Tahniah dan juga ungkapan doa kita kepada Allah. Penyambutan kita masuk bulan Syawal dan doa harapan kita ini di bulan Syawal ini sampai Ramadan tahun depan semoga amal ibadah kita itu diterima oleh Allah. Selama Ramadan kemarin Ustaz. Gitu ya. Karena kan kalau kita yakin ibadah kita diterima juga nggak baik juga. Aku yakin puasaku diterima, aku yakin tarawihku diterima, aku yakin tadarusku diterima. Kemudian setelah Ramadan karena merasa diterima di Ramadan kemarin, Syawalnya dia tenang-tenang saja. Itu malah nggak bagus. Karena merasa kan begitu. Orang merasa itu nggak boleh Ustaz. Maka ungkapan taqabbalallahu minna wa minkum itu ungkapan semoga kami itu. Semoga terus menerus Allah memberikan semangat dan Allah memberikan doa ibadah kita kemarin diterima oleh Allah. Puasa kita diterima. Ini ungkapan doa ya. Semoga ibadah puasanya diterima, semoga ibadah tarawihnya diterima, semoga sedekahnya diterima dan lain sebagainya. Nah, itu ungkapannya seperti itu. Jadi itu maknanya ya. Tolong jangan merasa kemudian ibadahku sudah terima. Sama halnya dengan orang melakukan ibadah haji Ustaz, karena merasa melakukan ibadah haji, sholat di Masjidil Haram itu pahalanya sekian, sholat di Masjid Nabawi pahalanya sekian. Akhirnya ketika sudah di rumah dia merasa pahalaku sudah banyak nih. Akhirnya di rumah saja nggak kemana-mana kan gitu. Itu kan nggak bagus Ustaz. Nah, sama dengan tadi itu ungkapan doa, harapan semoga ibadah kita ini diterima oleh Allah. Jadi nggak boleh kita merasa itu. Iya, merasa. Baik, penjelasan yang sangat luar biasa sekali Ustaz. Ini masih ada beberapa lagi Ustaz. Mudah-mudahan jenengan nggak bosan untuk jawab pertanyaan dari netizen. Kira-kira berapa ratus lagi Ustaz? Sekitar 500 Ustaz. Baik Ustaz, ini ada lagi. Tanya dong. Lebaran, baju baru, penting gak sih? Ya Ustaz, sebenarnya ini tadi sudah dibahas ya, tapi tidak apa, ini dijawab lagi mungkin sebagai yang lebih detail gitu Ustaz. Bagaimana? Kira-kira Lebaran, baju baru penting gak sih gitu? Maksudnya pakai baju baru itu penting gak ya gitu? Silakan Ustaz. Ya tadi dulu Ustaz. Kita bahas lagi kalau gitu ya. Jadi Lebaran itu tidak harus bajunya harus baru. Kan begini Ustaz, karena orang itu terstigma dalam pikirannya itu harus baru. Akhirnya kan ada hubungannya dengan Ramadan. Jadi kalau sudah malam liburan, bahkan seminggu Ramadan itu musola masjid itu softnya maju kan. Artinya jamaahnya berkurang. Mallnya ramai, pasarnya ramai, hanya untuk mencari baju baru, pakaian baru kan begitu. Padahal Islam nggak begitu Ustaz. Islam itu enak lah. Yang tadi itu loh, pokoknya bajunya itu enak dipakai. Yang apa tadi saya sampaikan? Pokoknya nyaman buat kita, ya. Yang terbaik buat kita itu yang kita pakai. Yang terbaik, nggak harus baru. Kalau baru itu kan harus kita ini seakan-akan kalau nggak baru nggak baik, kalau nggak baru nggak afdol kan gitu. Padahal nggak begitu, nggak harus begitu. Islam nggak begitu, nggak. Bahkan Nabi Muhammad itu dalam sejarahnya Nabi Muhammad itu baju baru itu juga nggak harus setiap tahun, kan gitu. Nah kita pun sebagai umatnya ini jangan sampai kita ini berpikir dalam pikiran kita ini kemudian kalau Lebaran harus baru, nggak harus begitu. Karena banyak di antara saudara-saudara kita pun yang rezekinya itu nggak sama dengan kita, kan gitu. Jadi sekali lagi Lebaran nggak harus berbaju baru, tapi berbaju yang nyaman saja buat kita, yang terbaik buat kita, gitu ya. Ya baik. Jadi gitu ya pemirsa. Jadi baju nggak harus baru, yang penting nyaman dan yang terbaik untuk kita. Kalau misalnya kita punya yang terbaik yang seperti ini ya sudah pakai aja, yang penting nyaman kan. Baik Ustaz, masih ada lagi Ustaz? Ya.
kebiasaan apa saja yang harus dilakukan sebelum melakukan sholat Idul Fitri? Ya Ustaz, ini pertanyaan yang menarik juga Ustaz ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan apa yang biasanya kita lakukan sebelum sholat Idul Fitri? Mungkin yang dimaksud beliau adalah sunnah-sunnahnya gitu Ustaz. Ya. Sunnah-sunnahnya sebelum sholat Idul Fitri. Monggo Ustaz, jawabannya Ustaz. Disunahkan Ustaz, kita ini sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri itu mandi Ustaz. Mandi sunnah, mandi besar ya. Mandi besar sebelum kita berangkat melaksanakan sholat Idul Fitri. Ya, pakai wangi-wangian. Kita berjalan ke masjid, ke musola, ke tempat sholat Idul Fitri itu jalannya dengan pulangnya itu nggak sama, sunnahkannya begitu. Jadi tadi itu lihat ya, yang penting kita ini rapi pakaiannya, jalan ke masjid tidak mengganggu orang, ya. Yang terlebih lagi disunahkan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri, ya kita berhias, ya, memakai pakaian yang terbaik, jalan ke masjid tidak mengganggu orang, selesai. Itu seperti itu. Jadi itu ya kebiasaan-kebiasaan yang paling nggak sunnah yang harus kita lakukan. Paling nggak sholat mandi besar. Mandi besar. Itu. Ya. Dan ingat mandi besarnya itu sama dengan kita mandi besar. Iya. Kayak perempuan habis hadas besar, ya seperti itulah caranya. Dan jangan lupa Ustaz, makan sebelum sholat Idul Fitri. Itu termasuk sunnah atau? Sunnah. Oh, sunnah. Nah, kalau Idul Adha kan makannya setelah setelah sholat Idul Adha. Tapi kalau Idul Fitri kita makan dulu sebelum baru sholat. Oh, ilmu yang sangat bermanfaat sekali ini Ustaz. Masih ada Ustaz? Tanya dong. Nah, habis ini kan lebaran. Nah, siapa sih yang boleh dan tidak boleh untuk kita ajak bersalaman? Ya, benar, pertanyaan yang sangat luar biasa Ustaz. Jadi kan kenal beliau? Iya, kenal. Kenal, alhamdulillah. Ya. Itu teman favorit. Wih, teman favorit. Baik, Ustaz, pertanyaannya menarik ini Ustaz. Jadi saat lebaran itu biasanya kita kan bertemu dengan berbagai macam orang ya gitu ya, meskipun saudara, tetangga atau orang jauh. Nah, kadang kita kan salaman gini ya, sungkem gini ya, ke siapapun. Nah, kira-kira yang diperbolehkan itu yang saudara yang seperti apa, orang yang seperti apa yang boleh untuk bersalaman? Ya. Jadi begini Ustaz, ini Islam ini luar biasa ya, untuk menjaga supaya tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Makanya kita nggak boleh sembarangan kita salaman. Diatur dalam Islam, ya, kepada orang tua, kedua orang tua, mertua kita boleh salaman. Adik, keponakan, kakak perempuan, kakak laki-laki boleh kita salaman. Kepada anak boleh kita salaman. Kemudian, tapi selain itu kepada sepupu, 2 pupu, 3 pupu, ya, kalau masih lawan jenis ya kita nggak boleh. Ustaz. Oh, itu ya. Gitu. Jadi lebih ke keluarga inti Keluarga ya. inti. Gitu. Jadi gitu. Karena meminimalkan sesuatu hal yang nanti khawatir ada efek-efek yang tidak kita inginkan. Benar. Gitu. Apalagi ya tadi itu stigma orang saat Idul Fitri itu kan harus berbaju baru, harus berhias wangi, padahal itu sunnah, kan gitu ya. Nah, kalau berhias wangi itu kan kalau memang ada madorot, sesuatu hal yang nanti negatif, dan baik enggak kan gitu perempuan. Tapi untuk laki-laki enggak ada masalah. Enggak ada masalah untuk laki-laki. Memang laki-laki disunahkan juga harus wangi. Benar. Begitu ya, disunahkan wangi. Supaya apa? Rasulullah pun juga wangi meskipun beliau seorang laki-laki. Nah, kata untuk perempuan dilihat dulu, ini bahaya enggak nih kalau saya pakai wangi-wangian? Bahaya enggak nih kalau saya harus berhias? Kan begitu. Makanya kemudian diatur dalam Islam, alangkah baiknya kalau salaman untuk orang-orang yang memang keluarga inti saja. Baik Ustaz, masih ada lagi Ustaz? Assalamualaikum. Tanya dong. Hi guys, happy fasting day. I have a question to Ustaz Zainal. In feast day,
Eid Mubarak. We usually have a ceremony. It's sungkem. Do you know sungkem? Yes. So respect to older people. And the question is, to whom we wife have to sungkem first? Okay, to whom we as wife have to sungkem first. Okay, thank you Ustaz Zainal. Baik Ustadz, pertanyaan yang luar biasa. Ini jauh-jauh dari London. Itu bertanya sama jenengan ini Ustadz. Ya luar biasa ini Ustadz. Jadi kalau saya bisa sedikit menangkap Ustadz, ya mudah-mudahan tidak salah ya netizen saya. Ini mudah-mudahan tidak salah. Jadi tadi pertanyaan seperti ini Ustadz. Kira-kira saat hari raya Idul Fitri, kita itu lebih dulu sungkem sama orang tua apa sama suami karena beliaunya seorang istri. Nah kalau misalnya suami ke orang tua dulu apa sama istri, mungkin seperti itu Ustaz. Mungkin bisa dijelaskan Ustaz. Oh begini Ustaz, ya jazakumullah ya. Ini pertanyaan yang luar biasa. Luar biasa. Hampir saya nggak paham. Gitu ya. Iya. Jadi begini, kalau istri itu yang harus disungkemi pertama kali, yang memang suami lah. Suami ya? Iya, suami. Jadi orang tua itu nanti setelah kepada suami. Begitu. Tapi untuk yang laki-laki, suami itu ke orang tua. Tapi untuk istri harusnya memang ke suami, Ustaz. Gitu ya. Gitu. Harus ke suami dulu. Karena kan yang hidup sehari-hari dengan suami kan ini suami istri hidup sehari-hari. Iya, benar. Dia banyak salah, dia banyak banyak lupa hak dan kewajibannya. Antara suami istri juga banyak lupa kewajibannya kan begitu. Makanya kemudian istri ke suami dulu, baru nanti ke orang tua. Iya. Kalau yang sebagai laki-laki berarti ke orang tua dulu. Iya. Oh, gitu. Tapi kalau memang hidup di rumah ya lihat kondisi lah, Ustaz. Kalau memang satu rumah, ya memang di rumah berdua dengan anak-anak dan keluarga ya sudah, istri kepada suami, anak-anak kepada orang tua, selesai kok. Tapi kalau kita hidup dengan saya dengan orang tua, masih orang tuanya, saya dengan istri. Oh, dengan istri dengan anak. Jadi kalau memang hidup di situ ya sudah, kondisikan istri ke suami, baru setelah itu bareng-bareng kepada kedua orang tua. Iya, baik. Dan yang sangat luar biasa. Sebentar Ustaz. Ini yang perlu kita kebiasaan yang salah kaprah. Orang minta maaf tuh harus di Idul Fitri aja. Enggak lah. Enggak harus begitu, Ustaz. Jadi enggak begitu. Permintaan maaf itu memang kalau memang salah ya hari itu minta maaf. Langsung gitu ya. Iya, enggak harus nunggu Idul Fitri. Ditabung, Ustaz. Kalau ditabung itu nanti terlalu banyak kesalahan yang dilakukan, juga banyak beban, Ustaz. Benar. Nah, makanya kata Rasulullah kalau memang kamu punya salah, ya minta halal. Minta halal itu jangan nunggu setahun. Numpuk dosanya banyak nanti kesalahannya. Ya hari itu salah ya kita minta maaf. Nah, seperti itu. Nah, di sini nih, di negara kita ini tercinta ini, kebiasaannya begitu. Idul Fitri baru datang ke rumah minta maaf. Padahal sudah setahun lalu kesalahannya, kan begitu. Nah, ini yang perlu diluruskan, Ustaz, supaya kebiasaan ini tidak terus menerus, kan gitu. Jadi tradisi ini ya, baik sebenarnya. Baik, harusnya kalau kita punya kesalahan ya langsung. Belum tentu orang yang kita dalimi ternyata besok sudah meninggal. Kita belum begitu. Minta maaf. Nah, mungkin di Idul Fitri itu momen untuk kita ini bersilaturahim. Lama nggak ke rumahnya, ya momen silaturahim itu Idul Fitri. Tapi untuk kalau kita punya kesalahan, nggak usah nunggu Idul Fitri. Langsung. Kalau itu salah hari itu kita minta maaf. Kalau ada kesalahan seperti itu. Baik Ustadz, terima kasih untuk hari ini, sangat luar biasa sekali. Insya Allah semua pertanyaan dari netizen sudah terjawab dengan sempurna ya Ustadz. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali. Baik pemirsa, demikian tadi perbincangan kita dengan Ustadz Haji Zainal Arifin SPDI. Saya mewakili tim
kru Gilmani Inspiratif mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.